saja. Si Chen berani menipu siapa saja. Kalau sudah kejam, dirinya sendiri pun dia tapi dia tidak akan pernah menipu Xiao Kui. Benar-benar anak polos. Yang Chen, kamu tidak layak jadi pendekar pedang. Sepertinya kamu juga dari keluarga Tuya. Gimana? Perlu aku ceritakan kisah juga? Tidak layak jadi pendekar pedang. Bocah, kamu mengerti pedang? Mengerti pedang? Kamu layak bicara soal pedang? Kamu sama sekali tidak layak mengawal pedang. Kamu tahu arti pendekar pedang? Bocah, bagaimana kalau kita bertaruh? Tidak lama lagi, Tui Wanjie pasti akan berterima kasih padaku. Menurutku, dia 100 kali lebih baik dari ada di level yang sama. Masih saja bicara pedang. Kita semua cuma pemula di zaman pedang. Kamu punya hak apa menyebut diri pendekar pedang? Bahkan para master pedang legendaris zaman kuno sering bingung. Tidak berani sembarangan bilang mengerti pedang. Harus sering bertanya pada pedang. Kamu punya modal apa untuk menggurui aku tentang pendekar pedang? Kamu pikir dengan menggendong pedang sudah jadi pendekar pedang? Keluarga pedang raksasa yang terkenal itu bisa mendidik orang aneh seperti kamu. Memang sesuai reputasinya. Ngotot! Kita bertarung dulu baru bicara. Jujur, aku sudah tidak berharap apa-apa sama kamu. Keluarkan jurus terkuat. Kalau bisa memaksaku cabut pedang, aku yang kalah. Pedang raksasa! Ada kemampuan juga. Ini! Tidak menyangka perbedaan kekuatan kami sejauh ini. Meski sudah mengeluarkan semua kekuatan dengan Jukue Kaisan, dia tetap tidak perlu cabut pedang. Tui Wanjie, pertarungan sebelumnya belum selesai. Kamu naik arena buat apa? Tuan Wasit, aku naik bukan untuk menantang, tapi ingin bicara sebentar dengan Yang Chen. Mau bicara tidak bisa nunggu? Di bawah arena tidak bisa? Tuan Wasit, tidak apa-apa. Biarkan dia bicara. Yang Chen, terima kasih sudah menyadarkanku. Tapi aku bukan sapi yang jujur. Tidak lama lagi, aku pasti akan menantangmu dan mengalahkanmu. Tui Wanjie, target itu terlalu besar. Kalau aku serius, kamu sulit mencapainya. Aku kalah. Masih ada yang mau? Dong Huang Wangcai memang tidak ada yang berani tantang. Terima kasih. Sampai di sini, festival arena asah pedang kali ini berakhir dengan sempurna. Setelah bermusyawarah dengan ketua senior dan para ketua, juara pertama tingkat Senwu adalah Yang Chen. Juara pertama tingkat Wuzhong adalah Dong Huang Wangcai. Bagus! Sebelum festival, aku sudah berjanji, dua juara kali ini bisa mendapat satu permintaan. Yang Chen, Wangcai, kalian berdua ingin hadiah apa? Ketua, aku ingin mempelajari Tianyang Jue. Bogus. Tianyang Jue adalah teknik kultivasi tingkat bumi. Teknik kekuat sekti pedang Dong Huang yang diwariskan sejak zaman kuno. Tidak menyangka langsung disetujui. Orang ini kok familiar ya? Tuan Ketua, bolehkah aku meminjam batu pantulan jiwa? Bisa ku pinjamkan, tapi kamu harus berjanji satu hal padaku. Episode Senior, 59. jangan bilang 100 pun aku turuti. Kalau kau sudah selesai urusan duniawimu, datanglah ke puncak utama. Ini izin masuk ke puncak utama. Akhirnya guru klik itu punya harapan. Lembah obat Qianji milik tetua besar bukan tempat bagus. Di dalam memang banyak ramuan berharga. Tapi di bawah tiap ramuan ada mayat. Tuan muda, demi masa depanmu, hamba tua ini harus bertindak. Kupikir si pelahap agung itu tidak takut arwah jahat. Chen, kali ini berkat bantuanmu. Kompetisi kita kali ini bisa tercapai. Masalah titik lemah tim terpecahkan. Percaya nggak kalau aku hajar kau? Percaya. Lin Yun. Itu, kau lihat sendiri. Begitu sifat asli si Chen itu. Kau belum menikah saja, dia sudah macam-macam sama ayahmu. Kalau nanti kau ikut maunya anak itu, masih ada hari baik bagimu? Sudah lama aku tidak suka padamu. Nanti kita lawan satu. Lihat gayamu. Jelas tidak tahu langit setinggi apa. Sebaiknya kau usir dia dari pintu sekta. Istri guru, tolong selamatkan aku. Aku mau lapor. Pas kita baru sampai Tianan, guru pergi ke kebun pedang Zuojian. Omong apa kau? Kita tunggu sia-sia 10 hari. Cerewet, kapan selesainya? Pulang dulu. Aku tidak kuat lagi. Tidak seperti kalian. Aku juga capek. Pulang istirahat.
Anak sialan itu. Kalau tenagaku pulih, aku hajar dia habis-habisan. Tidak cukup. Sekali saja tidak cukup. Harus setiap hari, baru puas. Kita langsung ke Menara Dagong? Iya, pedang kita sudah tidak sabar lagi. Bukannya baru habis berantem? Rasanya Xiao Kui ikut Yang Chen tidak ada bagusnya. Senior, bagaimana bisa masuk menara? Aduh, Dik. Mau masuk menara? Tidak mahal. 2.000 batu spiritual telas bawah. Apa? Dik. Menara Dagong ini peninggalan leluhur Dong Huang dari zaman kuno. Untuk memberkati jenius tingkat Senwu. Kalau masuk, beresonansi dengan kekuatan leluhur. Pasti bisa bentuk benih seni agung. Pernah dengar benih seni agung? Jenius legendaris itu. Sejak awal tingkat benih seni, semuanya punya benih seni agung. Benih seni agung itu ambang batas. Pemisah jenius hebat dengan jenius legendaris. Senior, bisa diskon? Aduh, Dik, karena aturan leluhur tidak bisa kurang. Kalau boleh, 100 batu spiritual. Tidak, 10 batu saja sudah bisa buka. Senior, kalau aku beli tiket, adikku ikut masuk boleh? Tidak boleh. Ini 4.000 batu Anak siapa spiritual. ini? Tajir amat. Lihat, ada yang masuk Menara Dagong. Kayaknya Yang Chen dari upacara kemarin. Kok rasanya kita ditipu ya? Keterlaluan! Kak, aku mau minta balik batu spiritualnya. Sudahlah Xiaokui, tempat ini aman dan sepi. Kau bisa coba bentuk benih seni. Kak, aku mulai ya. Benih seni belum terbentuk. Xiaokui sudah mentok. Sepertinya akan gagal. Xiaokui. Rampas raga. Ini kan wujud jiwa seni Xiaokui. Ini pohon suci Youming. Kak, Xiaokui, aku lihat benih senimu. Bagus sekali. Jangan-jangan cahaya merah yang masuk ke kepala Xiaokui tadi benar kekuatan leluhur Dong Huang? Kak, sekarang aku tahu benih seni agung itu apa. Cepat katakan. Kak, benih seni agung itu, benih seni yang terbentuk mengandung sumber kekuatan asli elemennya. Begitu rupanya. Kau merasa tidak? Saat menentukan benih senimu hampir gagal. Ada cahaya merah masuk ke kepalamu? Itu sumber esensi api. Walau tidak cocok dengan elemenku, tapi sangat menguatkan kekuatan jiwaku. Kalau tidak, pembentukan benih seni hampir gagal. Sumber api. Xiaokui, sini. Kau jaga aku. Aku juga mau coba bentuk benih seni. Aku punya 3 elemen. Jangan-jangan harus bentuk 3 benih seni. Atau 1 benih seni yang gabungan 3 elemen. Apapun benih seni yang terbentuk. Yang pasti dasarnya jiwa seni naga iblis kuno. Harus pakai jiwa seni naga iblis kuno. Bentuk benih seni seperti apa ya? Pedang raksasa saja. Keren dan gagah. Cocok dengan jalan pedangku. Apa? Bentuk senjata tidak bisa. Bentuk manusia juga tidak. Bentuk binatang? Episode 60. Spesies super ini punya kemampuan bawaan. Teknik transformasi bisa berubah bentuk jadi apapun yang digunakan lawan. Tapi kayaknya gak guna. Bang, kenapa? Gak apa. Oh iya, Xiaokui, kamu ada kemampuan khusus atau teknik rahasia gak? Tentu saja. Bang, pohon iblisku punya 1 teknik serangan. Kalau digunakan, bisa serang laut kesadaran lawan secara diam-diam. Serius? Bang, tertinggi kamu. Punya kemampuan apa?
punyaku juga kuat banget. Xiao Kue. Kita udah lama di sini. Waktunya keluar. Kayaknya si Tua Gongsun dan yang lain udah nemu rumah baru yang cocok. Yang Chen, kamu beneran memicu resonansi kekuatan yang ditinggalkan leluhur dan bentuk tertinggi? Benar. Sobat muda Yang Chen, silakan bisa mampir ke kediaman penguasa kota. Yang Chen, boleh lihat kamu? Xiao Kue. Tunjukkan kamu, biar penguasa Donghuang kasih penilaian. Ternyata beneran tertinggi. Gak nyangka kalian beneran dapat berkah yang ditinggalkan leluhur. Beruntung sekali. Yang mulia penguasa kota. Kami dari tempat kecil. Miskin. Tiket 4.000 batu roh terlalu mahal. Habis semua harta kami berdua. Yang Chen, tenang. Asal kamu ceritakan rahasia di dalam Menara Dagong. 4.000 batu roh bohong, kami yang bayar. Baik. Yang mulia penguasa kota. Dan semua yang hadir. Kalau di keluarga kalian ada jenius di alam sejati atau alam yang mau bentuk tertinggi, bawa batu roh dan transaksi langsung sama aku. Satu informasi 4.000 batu roh cuma buat satu orang yang gak boleh disebar ya. Wang Cai, kamu bayar 4.000 batu roh beli rahasia Yang Chen. Coba dulu ke Menara Dagong. Lihat bisa gak kamu berevolusi. Aku. Ini. Rahasia Menara Dagong adalah begini begitu. Saudara Donghuang harus sumpah dengan hati bela diri, gak boleh bocor. Apaan ini namanya rahasia? Aku bersumpah dengan hati bela diri. Kamu yakin cara ini bisa memicu resonansi kekuatan leluhur di menara? Aku sudah hitung. Kamu mungkin bisa memicu resonansi kekuatan leluhur Donghuang dan bentuk tertinggi. Wang Cai, kamu langsung ke Menara Dagong sekarang. Bang, kalau Donghuang Wang Cai gagal, kita mesti balikin duit gak? Balikin duit? Xiao Kue, kapan kamu lihat duit yang udah masuk kantong abang dikembalikan? Berhasil! Beneran berhasil! Wang Cai, cepat tunjukkan kamu. Yang Chen, aku berhutang budi sama kamu. Kalau ada kesempatan, pasti aku balas. Terima kasih banyak. Siapa tahu aku beneran butuh bantuan kamu. Sobat muda Yang Chen, keluarga tuh beli 2 kuota. Boleh? Keluarga tuh yang terkenal kok cuma beli 2 kuota? Terlalu sedikit. Yang Chen, keluarga Yunzong beli 5 kuota. Tentu boleh. Menurutku, keluarga Yunzong punya lebih dari 5 jenius. Yunzong Hu, Yunzong Xiaoyuan semua luar biasa. Kalau masuk Menara Dagong, pasti bisa bentuk tertinggi. Sobat Chen, dana keluarga Yunzong terbatas. 5 kuota udah maksimal. Kepala keluarga Yunzong benar-benar hebat. Anak-anak keluarga kalian beruntung. Kalau lahir lagi, aku mau ke keluarga kamu. Kalian berlima yang jelek banget. Mau bentuk tertinggi? Mimpi aja. Pertama begini-begini. Terus. Yang Chen, kamu yakin gak main-main sama aku? Aku bersumpah dengan hati bela diri. Yang tadi aku bilang lewat telepati, pasti rahasia Menara Dagong. Adik Yuan Jia, abang gak bohong. Aku yakin banget sama kamu. Kalau kamu gagal bentuk tertinggi, batu roh kamu pasti dikembalikan. Sobat Chen, kamu pilih ke sini. Kalau anak keluarga Yunzong gagal, kamu juga harus balikin batu roh. Enggak. Aku sama adik Yuan Jia punya persahabatan yang dalam. Makanya aku pilih kasih. Persahabatan yang dalam. Udah jual 32 kuota. Ini lebih dari 100.000 batu roh. Yang mulia penguasa kota dan semua yang hadir, kami berdua harus pulang dulu. Kalau gak, para tetua di penginapan khawatir. Pergi saja. Bang, mereka semua beneran bisa bentuk tertinggi? Mana mungkin? Bang, mereka semua petinggi kota Donghuang. Kalau mereka tahu ditipu, kita jadi masalah besar dong. Nipu? Kapan aku nipu mereka? Transaksi sama mereka adil, jujur, terbuka. Masalah apa? Yang Chen! Guru, mana Ling 11 dan yang lain? Kalian buru-buru kenapa? Guru, ada masalah. Aku sama Xiao Kue langsung keluar kota. Ke gunung, kamu kasih tahu Ling 11, Ling Er, Kak Han mereka bertiga. Aku tunggu mereka di gunung. Oh iya, suruh Ling Er bawa Xiao Hei juga. Anak nakal!
Kamu bikin masalah apa? Bang, kali ini kita udah bikin marah seluruh kota Donghuang. Kalau balik lagi nanti, mereka pasti kulitin kita. Takut apa? Transaksi sama-sama rela. Aku juga gak maksa mereka kasih batu roh. Xiao Kui, jangan takut. Perburuan pedang Donghuang beda sama Dongtu. Orang-orang di sini masuk akal. Patung ini seharusnya leluhur Donghuang. Ini pendekar zaman kuno, pendekar alam dewa sejati. Episode 1. Adik Yang Chen, dengar-dengar kau salah satu juara di upacara kali ini. Kakak, bisa ceritakan aturan sekte ini? Kami baru datang, takut salah langkah. Adik, sekte kita sangat bebas, hampir tidak ada aturan. Kecuali puncak utama, tidak boleh masuk tanpa tanda izin. Selain itu bebas saja. Sebagai juara upacara, sumber daya latihanmu melimpah, tidak akan habis. Sekarang aku tunjukkan tempat latihanmu yang khusus. Benarkah? Luar biasa sekali. Adik, puncak Huangtan ini adalah puncak khusus untuk juara upacara. Sekarang milikmu. Tempat latihanmu di sekte pedang. Serius? Adik, sesuai tradisi, 20 besar upacara akan dipanggil ketua sekte. Dan kalian akan dibukakan tempat larang di puncak utama, kolam pedang. Saranku, siapkan pedang yang bagus dulu. Kakak Luo, kenapa begitu? Aku belum pernah ke kolam pedang. Tapi pernah dengar. Katanya kolam pedang bisa membangkitkan roh pedang. Terima kasih sarannya. Wah, aura elemen tanah yang kuat. Puncak Huangtan memang terkenal. Xiao Kui, jalan-jalan dulu sendiri. Aku ke puncak utama sebentar. Tempat yang bagus. Kau suka? Sesepuh agung. Anak muda. Sesuai aturan, kau harus merawat tanaman obatku untuk sementara waktu. Soal batu Yinghun yang kau butuhkan, tergantung kinerja MU. Kalau kau main-main, coba tebak akibatnya. Merawat tanaman obat? Baik, tidak masalah. Tanaman sampah di luar tidak usah diurus. Di dalam ada 20 tanaman penting. Semuanya ada papan namanya. Rawat baik-baik. Oh ya, 20 tanaman itu butuh pupuk setiap hari. Soal pupuknya, di dalam lembah ada penjara. Isinya penjahat semua. Bunuh satu setiap hari, bakar jadi abu. Taburkan di sekitar tanaman. Ingat, harus dibakar jadi abu. Manusia hidup dijadikan pupuk. Black Body, benda suci ke-8. Tanaman obat tingkat apa ini? Kalau naga iblis kuno dalam tubuhku menyerah. Tidak boleh. Kalau aku berani mengerap sumber ke-8 ini, kakekku pasti mencincangku. Aneh, kenapa terasa dingin? Saudari, kenapa kau ditangkap? Karena sepiring makanan. Makanan apa? Kau sangat miskin? Itu sup daging dewa. Kalau tidak salah ingat, bahan dasarnya itu. Kau pantas mati! Ini benar-benar masalah besar. Suci kematianku berasal dari sumber ke-8 tunas pohon suci kematian. Ternyata bisa menyerap jiwa. Suci kematianku tadinya baru masuk tingkat 8U. Dalam waktu singkat, sudah meningkat pesat. Sepertinya Tuan Muda punya rahasia yang belum aku tahu. Pantas saja tanaman obat yang dipelihara sesepuh agung dengan serius. Kakak, kabar di kota sudah jelas banget. Si Chen benar-benar setegak itu? Pasti ada yang tidak beres. Harus tanya si Chen dulu. Nanti kalau dia pulang, tanya baik-baik. Dasar anak itu dapat batu roh sebanyak itu. Tidak ada sedikit pun yang disumbangkan. Benar-benar murid durhaka, tidak tahu menghormati guru. Apa kau tidak ada harga diri? Tidak berguna.
Anak itu makin tidak tahu aturan. Nanti kalau pulang, aku urus sendiri. Anak muda, cukup. Sesepuh Agung, aku tidak malas. Sesuai perintah Anda, sudah merawat 20 tanaman itu baik-baik. Bagus, tanamannya terawat dengan baik. Tapi kalau mau dapat batu inghun, kau harus bantu aku satu hal lagi. Sesepuh Agung, harus mengerjakan apa? Bantu aku ambil sesuatu. Pergi ke tempat ketua sekta. Ambil barang lalu bawa kembali. Baik. Anak muda, jangan anggap remeh. Ini agak sulit. Kau harus diam-diam pergi. Diam-diam kembali. Apa? Aku lihat tulangmu luar biasa. Bakatmu istimewa. Hal kecil ini pasti mudah bagimu. Setahuku, ketua sekta sedang sibuk akhir-akhir ini. Belum tentu ada di Gua 9 Tikungan. Kalau kau hati-hati, tidak masalah. Oh iya, setelah masuk Gua 9 Tikungan dari kiri ke kanan, lorong ketiga menuju Gua Tikungan ketiga. Kau masuk, ambilkan mata iblis sebesar batu giling untukku. Gua 9 tikungan, gua tikungan ketiga. Mata iblis. Hanya batu hitam. Bentuknya mata, mudah dikenali. Aku punya jurus bayangan. Seharusnya tidak masalah. Anak muda, aku yakin kau pasti bisa. Episode 2. Ini dia tempatnya. Kok nggak ada penjaganya? Dari kiri ke kanan, lorong ketiga mestinya menuju Gua Sangku. Ternyata semudah ini. Sial. Jangan-jangan ini benar-benar mata makhluk kuat? Sepertinya nggak ada segel pelindung. Mental seperti ini langka. Bocah, masa aku mau nipu kamu? Ketua besar, terima kasih atas pembeliannya. Bocah, tunggu dulu. Kamu nggak suka sama aku ya? Nggak kok. Bosan, bocah. Aku kasih info. Di kolong Huangtan, puncak gunung Huangtan, ada harta karun. Berguna buat kamu. Serius? Terserah kamu percaya atau enggak. Kalau benar ada harta di kolong Huangtan, pasti nggak gampang diambil. Kalau nggak, masa giliran aku? Bocah, berani balik lagi? Bocah siapa? Ayo duduk. Chen, bocah, kami buat kamu ninggalin rumah, ninggalin kampung. Upahnya harus dibayarkan. Apa? Guru memang jago ngomong. Dasar bocah. Sekarang kami udah dapat tempat. Upah kami harus kamu bayar. Hah, upah doang. Berapa? Aku bayarkan boleh? Dasar bocah. Aku nggak minta banyak. 10.000 batu spirit cukup. Aku bayar. Tebal muka banget. Cuma beban, masih berani minta upah. Tunggu Ling 11 nikah. Kalau aku ladeni kamu lagi, aku yang kalah. Bocah, dari Tianan sampai sini, nyawaku taruhan terus. Soal upah, 50.000 nggak banyak, 30.000 nggak dikit. Tapi kalau kurang, aku nggak senang. 30.000. Lebih nggak ada. Aku juga mau. Chen, bocah, kamu lihat sendiri kan? Sejak kamu ke Tianan, sampai sekarang, semua aku yang urus. Aku. Bibi Jing. Kamu mau berapa? Berapa aja, tapi nggak boleh kurang dari 10.000. Xiao Chen, punyaku nggak usah. Mertua memang baik. Bener kata orang. Mertua paling sayang menantu. Bener juga. Chen, bocah, kami di tempat asing, nggak tenang. Kamu bawa banyak batu spirit, aku nggak tenang. Sisanya berapa? Taruh sama aku aja. Sisain beberapa ratus buat latihan cukup. Guru besar, Gunung Donghuang aman banget. Perguruan pedang aturannya ketat. Nggak mungkin ada yang berani rampok terang-terangan. Kamu masih muda. Tempat seterang apapun tetap ada tempat gelap yang nggak kena cahaya. Kamu tahu nggak? Sekarang di kota Donghuang, banyak orang ngincar kamu. Guru besar, berapa upahnya? 50.000. Hari ini semua senang. Kita minum sampai puas. Guru, ini Batu Yinghun. Cepat pulihkan jiwa kamu. Kalau kamu udah pulih total, Batu Yinghun harus dikembalikan. Chen bocah, kali ini aku berhutang budi. Murid pamit. Kita perhatian bocah banyak-banyak tadi.
Dia pasti kesel kan? Meng Hua, kamu nggak ngerti. Ini semua buat Link 11. Maksudnya apa? Cok nggak boleh punya duit. Punya duit pasti rusak. Kakak, kita ini terlantar nggak sih? Gangka, ini namanya mengembara. Bisa dibilang udah keluar dari kolam kecil dong tuh. Perguruan pedang Dong Huang di Dong Tu juga nggak jauh beda. Petak kolam kecil. Kata orang, Dong Tu atau perguruan pedang Dong Huang cuma kampung terpencil di Dong Cuan yang luas. Aku juga pengen keluar, tapi kita terlalu lemah. Keluar mengembara, nyawa bisa melayang kapan saja. Yang Chen, batu Ying Hun kuda dapat? Udah aku turun gunung kemari kan. Hal kecil gitu gampang buat aku. Ketua besar nggak nyusahin kamu? Kakek tua itu licik. Emang mau nyusahin aku? Tapi aku ini siapa? Link 11. Gimana gunung Huang Tan aku? Puncaknya luas. Kalian bertiga pindah sini aja. Bohong. Aturan perguruan. Murid inti cowok cewek di bawah 20 tahun nggak boleh tinggal bareng. Aturan apaan sih? Kami duluan ya. Jaga Shohei baik-baik. Ayo, naik gunung. Kesadaran spiritualku nggak bisa tembus air kolam ini. Apa? Energi matahari sejati. Ini. Episode 3. Apa ini? Coba kita partian. Ini penyerta jubah membran bumi. Katanya, setiap dunia punya sumber dayanya sendiri. Sumber daya ini sejatinya adalah aturan takdir dunia ini. Dan tempat takdir itu, di inti bumi. Di dalam rahim membran bumi yang paling inti. Rahim membran bumi adalah dasar dari sebuah dunia mengandung sumber tanah yang paling murni. Dan rahim membran bumi dalam waktu yang sangat lama akan melahirkan harta karun unsur tanah, jubah membran bumi. Kalau rahim membran bumi dianggap sebagai pohon, jubah membran bumi adalah buahnya. Ini kesempatan langka yang luar biasa. Ini C keempatku, C membran bumi. Tapi sekarang baru di tingkat 1 ranah sejati. Sepertinya aku ingin naik ke ranah benih bela diri, jadi makin jauh panggang dari api. Sesuai aturan, kalian berhak masuk altar cuci pedang. Di altar cuci pedang bukan cuma ada kemungkinan membangkitkan roh senjata kalian, tapi juga saat di dalamnya bisa melatih tubuh, meningkatkan kekuatan tubuh. Siapa di antara kalian yang belum punya senjata bagus? Aku. Oh, kau mau senjata seperti apa? Senjata tumpul yang penting berat. Ling Er, bawa Jianghu Kue itu buat 3 lengkung, ambil senjata tumpul. Baik. Ayo. Xiao Kue, tongkat ini berat banget ya? Kakak, ini senjata legendaris tongkat penjara naga. Aku sudah pakai jimat setan langit untuk ikatan awal. Ini senjata berjiwa. Cuma roh senjatanya entah kenapa tertidur. Senjata berjiwa. Kakak, tongkat penjara naga beratnya 108.000 jin. Dalam kondisi belum sepenuhnya terikat. Aku harus pakai ji baru bisa angkat. Altar cuci pedang sudah sampai, kalian turun saja. Kalian bisa di dalam selama 3 hari. Altar cuci pedang di mana? Mana ada altar cuci pedang di sini? Altar cuci pedang yang dimaksud kepala sekte, jangan-jangan lubang batu ini. Aku paham. Ini formasi terlarang, tempat yang bagus. Jangan sampai lupa urusan penting. Ini. Para adik, aku antar kalian turun dari puncak utama. Para adik, jangan berkecil hati. Sebenarnya, di altar cuci pedang, kalau mau membangkitkan roh pedang, tetap butuh keberuntungan. Pertama kali masuk dan langsung berhasil membangkitkan. Sejak dulu sampai sekarang, kayaknya belum pernah ada. Altar cuci pedang bisa mengirat esensi langit dan bumi sendiri. Dibuka setiap 6 bulan sekali. Kalian masih banyak kesempatan. Xiao Kue, kau jangan sampai bocorkan rahasia tongkat penyerang naga adalah senjata berjiwa. Benda ini terlalu berat. Cincin penyimpan biasa tidak muat. Nanti kakak carikan cincin tingkat tinggi baru bisa masuk.
Paho, kakak, tenang saja. Tidak ada yang bisa rebut. Yang Chen, ini sumber daya latihanmu. Keren banget. Satu cincin penyimpan gratis kelas kuning tingkat menengah. Di dalamnya ada 2000 batu spiritual tingkat rendah. Ada 10 pil pecah jiwa untuk pulihkan kesadaran. Ada satu tiket akses lantai 3 gedung kitab sekte Cipa. Ada kartu waktu latihan 4 alat berat sekte pedang. Barang sudah kuserahkan. Aku pamit dulu. Hati-hati. Tata pantas di arena pertarungan kuno Yunzong, Xiao Yuan, dan yang lain mati-matian. Ternyata jatah latihan ini melimpah sekali. Kakak, sekte pedang terlalu besar. Sulit dibayangkan. Sumber daya latihan sebanyak ini. Baru jatahku setahun. Kakak, kartu waktu latihan 4 alat berat ini maksudnya apa? Kartu waktu adalah bukti untuk masuk latihan di alat berat. Kartu waktuku di 4 alat berat tiap hari dapat 1 jam. Bisa dikumpulkan. Kalau kau... Punyaku setengah jam. Kakak, sekte pedang masih punya 4 alat berat latihan. Aku cuma tahu platform asah pedang. 3 lainnya apa? Xiao Kue. Tempat alat berat latihan sekte pedang itu. Platform asah pedang untuk membangkitkan, melatih, mengasah kehendak pedang. Danau api hijau biru mengandung api sejati hijau biru yang mengerikan. Siapapun pendekar elemen api, kalau bisa melugur satu untai api sejati hijau biru, si elemen apinya pasti berubah. Lembah kabut awan bisa kuatkan hati, bela diri, padatkan kekuatan jiwa. Soal ranah rahasia gudang besar yang paling misterius. Katanya mengandung banyak keajaiban. Asal pemahaman cukup, bukan cuma bisa mengerti teknik rahasia atau jurus hebat dari keajaiban itu. Bahkan bisa dapat ci ungu bawaan. Berarti dari 4 alat berat latihan sekte pedang yang bisa kudatangi cuma lembah kabut awan dan ranah rahasia gudang besar. Xiao Kue, kita latihan dulu sebulan di puncak Huang kan? Kumpulkan waktu latihan yang cukup, baru kita pergi bareng. Bye! Episode 4. Berlapis keras 1 bulan. Energi lapisan bumi baru tingkat 5 Zenwu. Semakin lanjut, energi lapisan bumi semakin sulit ditingkatkan. Beberapa hari lalu, Xiao Kue resmi naik ke tingkat 1 Zhong. Iri sekali. Kak, ayo. Kartu waktu kita sudah menyimpan cukup waktu. Saatnya melihat 4 harta besar itu. Xiao Kue, kita ke platform asah pedang dulu. Bahkan upacara pemilihan murid inti perguruan pedang 3 tahun sekali. Diberi nama platform asah pedang. Kamu nggak penasaran? Kak, platform asah pedang dari namanya saja jelas berhubungan dengan kultivar pedang. Boleh aku nggak ikut? Dengar belum tentu benar, lihat baru percaya. Ayo! Kak, sepertinya ada yang aneh dengan Xiao Hei. Aneh? Kak, aku merasakan ada kekuatan luar biasa kuat tersembunyi dalam tubuh Xiao Hei. Jangan-jangan dalam tubuh Xiao Hei ada kekuatan garis darah yang kuat. Disegel oleh Kaisar Pedang Zenwu? Setelah pulang harus kuteliti baik-baik. Bisa jadi dalam tubuhnya ada kekuatan garis darah khusus yang disegel. Setiap murid inti perguruan pedang, begitu naik anak tangga batu pertama, akan menghabiskan waktu latihan dari kartu waktu. Konon jika bisa melewati 1000 anak tangga batu, sampai ke puncak platform, akan terjadi hal ajaib. Tapi, sejak dulu hingga kini, dari tak terhitung talenta perguruan pedang Donghuang, belum ada satupun yang berhasil sampai puncak. 885 tingkat. 815 Di papan pedang dari 100 nama yang tercatat. Semuanya tanpa kecuali adalah keturunan klan Donghuang. Dan, aku tidak menemukan nama ketua saat ini, Donghuang Haong. Kak, aku coba dulu. Ada apa? Kekuatan ini bukan tarikan lapisan bumi besar. Juga bukan gravitasi biasa. Kekuatan elemen tanah. Itu kan Yang Chen? Kenapa dia berlatih di anak tangga batu pertama? Anak itu juara Zenwu angkatan baru. Buang waktu latihan di anak tangga pertama. Bodoh ya? Kakak lagi ngapain? Energi apa ini sebenarnya? Secepat ini, energi lapisan bumi yang tadinya baru tingkat 5 Zenwu meningkat cukup banyak. Sepertinya harus manfaatkan kesempatan ini. Tingkatkan kekuatan energi lapisan bumi. Habis, ada batasannya. Setelah serap tangga kedua,
Energi lapisan bumi naik ke puncak tingkat 5 Senwu. Bagus sekali. Energi lapisan bumi yang tadinya sangat sulit ditingkatkan karena menyerap energi misterius dari 9 anak tangga batu sebelumnya. Melesat ke tingkat 8 Senwu. Tingkat 10. Tarikan dalam tangga batu meningkat banyak. Apa ini? Platform batu raksasa setinggi ratusan sang dengan 1000 anak tangga ini adalah pecahan harta spiritual. Karena mengandung kekuatan aturan elemen tanah yang tidak sempurna, ditambah sisa karakteristik harta spiritual. Memang bisa digunakan petarung tingkat pasca surga untuk melatih tubuh, membangkitkan niat bela diri, dan memadamkan niat bela diri. Pantas saja. Ini pecahan harta spiritual. Kak! Sulit dipercaya, pecahan harta spiritual saja punya kekuatan begini. Tongkat bendera naga di tangan Xiao Kue adalah harta spiritual utuh. Kalau roh alatnya terbangun, entah sehebat apa. Kalau ini harta spiritual, aku jangan serap habis. Serap sedikit saja tiap tangga. Kakak Yuan, sepertinya kamu kesulitan naik ke tingkat 98. Ya. Yang Chen, kalau berani, naik sendiri. Kakak Yuan, aku bisa bawa kamu naik. Tapi belakangan uangku tipis. Berapa bisa kamu bayar? Gak mungkin kamu gak tertarik. Di tingkat Senwu, semakin dekat dengan tangga batu 100, semakin banyak manfaat yang didapat. Uangmu tipis. Ya aku gak peduli sama kamu. Tunggu dulu, kamu yakin bisa bantu aku naik ke tangga 98? Yang Chen sepertinya nggak tahu larangan platform asah pedang membantu orang lain naik tangga. Kalau Yang Chen benar-benar bisa, menggendong atau menarikku berhasil naik ke tangga 98. Paling banter aku rugi sedikit batu spiritual, tapi Yang Chen akan celaka. Bisa-bisa anak ini mati. Yang Chen, kamu serius atau bohong? Tentu serius.